Selamat siang bagi kita semua. Shalom. Saya Judika Oktoberin Lubanturuan, kelas 4D. Saya ingin membacakan laporan bacaan saya yang berjudul Apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus? Sebuah perdebatan baru. Penulis Emmanuel Keretsingi, penerbit Universitas Kristen Duta Wacana, Jurnal Fakultas Teologi. Tahun terbit 2008. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik. Jadi mempertentangkan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik ini merupakan sesuatu yang sudah biasa dan lama. Akar-akarnya bisa diusut dari Tertullianus yang mempertanyakan apa kena mengenanya di antara Yerusalem dan Athena. Ada apa di sana? Karena pada asal-usulnya nampaknya menurut Ferdinand Christian Baur di sekitar 150 tahun yang lampau, menurut dia dalam membedakan ini adalah dia membuat mengenai golongan Yunani dan golongan Ibrani di Yerusalem. Jadi di sini terdapat perbedaan di antara dua golongan itu, sehingga ada perbedaan teologis yang bersifat fundamental. Golongan Ibrani diwakili oleh Yakobus yang teologinya bersifat partikular, sementara golongan Yunani mewakili mereka yang berpandangan universal dalam kerangka misi kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kemudian Baur condong menjagokan kekristenan bukan Yahudi. Menurut dia, Yudaisme itu tidak saja mewakili tradisi para rabi, melainkan juga ritualisme Katolik, kekuasaan atau wibawa kelembagaan gereja dan skolastik Protestan. Dan Helenisme itu menurut dia adalah menunjukkan sikap rasional yang sehat dan individualitas yang merdeka. Sikapnya itu seperti posisi liberal. Sementara itu pandangan Baur berkembang tahun 1890-an di Göttingen untuk menekankan parasinkretisme yang berasal dari apokaliptik Yahudi dan kemudian bercampur dengan agama-agama misteri Helenisme. Dan dari hasil pencarian itu, agama Kristen sebenarnya adalah hasil sinkretisme tersebut. Menurut Luther, pada masa zaman reformasi ada terjadi pengembalian ke kanon perjanjian lama menurut versi Masora. Karena menurut dia, pendukung Hebraika Veritas atau yang benar adalah Ibrani, ini tidak harus simpati pada umat Yahudi. Bahkan lebih sering merdeka dan untuk mengecam ajaran Yahudi. Dan dilanjutkan dengan Alexander. Jadi di sini dia mengatakan bahwa bisa saja bahwa para rabi itu tidak pernah bersinggungan dengan budaya Helenisme. Di pihak lain juga Alexander menganggap bahwa Hebraisme sebagai lawan dari Helenisme juga menjadi sebuah isu besar di dalam kritik sastra modern. Yang kedua adalah ini ditinjau dari tafsiran David E. Aune pada 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Di sini dikatakan untuk menemukan bagaimana Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme, Yudaisme awal dan kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari ketegangan di antara aspek-aspek internal dan eksternal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Jadi kepelbagaian budaya yang melatar belakangi 2 Korintus itu membuat perikop ini pantas untuk menjadi sebuah ajang tes untuk menguji batas-batas pemahaman kita terhadap pemikiran Paulus. Apakah dipengaruhi oleh Yudaisme awal atau Helenisme? Namun kedua pengaruh ini tidak dapat dilihat sebagai konteks-konteks tertutup satu terhadap yang lain. Juga tidak dapat meremehkan keterampilan Paulus yang kreatif sebagai pemikir religius. Jadi menurut penulis, paling penting dari buku ini adalah kejelasan bahwa apa yang disebut pemikiran Ibrani dan pemikiran Yahudi sebenarnya adalah konstruksi pemikiran juga, atau ekstrimnya sebagai konstruksi ideologis. Dan mungkin ini tidak bisa dihindarkan. Tetapi baiklah kita waspada mengenai hal itu.
Supaya apa? Supaya kita bisa berteologi secara kontekstual dengan bertanggung jawab. Terlebih lagi kita perlu memperhatikan teks Alkitab yang diwariskan kepada kita dengan setia pada konteksnya. Terima kasih.